Pembahasan yang pertama, kami akan memberikan materi mengenai sejarah singkat dari GKJ Pepantan Kayuwangi. Perlu kita ketahui bahwa Pepantan Kayuwangi ini merupakan bagian atau pecahan dari GKJ Salatiga. Ketika kita membicarakan mengenai sejarah dan berkembangnya GKJ Salatiga, tentu tidak akan terlepas dari sejarah pemberitaan Injil oleh Zending dari gereja Gereformed Belanda yang bekerja di Jawa Tengah. Karena Zending inilah yang akan memungkinkan munculnya gereja-gereja Kristen Jawa sebagai cikal bakal dirinya menjadi organisasi sinodal Gereja Kristen Jawa atau yang kita sebut sebagai GKJ. Di mana sejarah berdirinya sinode gereja-gereja Kristen Jawa ini dipelopori oleh 9 orang dari kalangan terbawah masyarakat Jawa, di mana mereka merupakan orang-orang dengan profesi sebagai seorang guru. Mereka memiliki keniatan hati untuk mendapatkan tanda baptis dari Zending. Walaupun dengan perjuangan yang tidak mudah, yakni mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk datang dibaptis oleh Zending. Dan GKJ Salatiga sendiri merupakan gereja yang berada di tengah-tengah wilayah kota Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro 55. Kemudian gereja GKJ Salatiga ini lahir pada tanggal 1 Januari 1955. Karena pembagian wilayah warga yang cukup jauh, kemudian GKJ Salatiga ini memiliki 2 pelayanan. Yang pertama yaitu wilayah pelayanan di Indo di GKJ Salatiga sendiri yang terletak di Jalan Diponegoro 55. Yang kemudian ada juga di Pepantan, ada 2 pepantan, yakni Pepantan Gedong dan Pepantan Kayuwangi yang akan menjadi pembahasan penelitian kami. Jadi dari sejarah GKJ Salatiga ini akan menjadi bagian dari sejarah dari Pepantan Kayuwangi, di mana ada salah satu pelopor, yakni warga GKJ Salatiga yang berada di Dusun Gemplak. Dusun Gemplak, Desa Gedong ini merupakan tempat juga nanti berdirinya Pepantan Kayuwangi. Pada tanggal 9 Januari 1967, Pepantan Kayuwangi sah menjadi gereja yang berdiri di bawah naungan GKJ Salatiga. Dalam sejarahnya, salah satu pelopor berdirinya Pepantan Kayuwangi ini tidak lepas dari namanya pergumulan. Pergumulan yang dialami adalah di mana ketika beliau datang dan minta untuk dibaptis, beliau harus menentang keluarganya yang menolak beliau untuk masuk ke dalam agama Kristiani. Tetapi karena kesungguhan hatinya dan keinginannya untuk mengenal Kristus, beliau dibaptis dan menjadi warga Pepantan Kayuwangi. Hingga pada bulan Maret dan April 1967, semakin banyak warga yang ingin dibaptis dan menjadi warga Pepantan Kayuwangi. Kemudian berjalannya waktu, Gereja Pepantan Kayuwangi dapat berdiri dan bertumbuh bersama-sama di dalam naungan GKJ Salatiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sosiokultur dari GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi. Perlu kita ketahui bersama yaitu semakin berkembangnya era digital, semakin modernnya kehidupan bergereja saat ini, GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi masih kental dengan budaya Jawanya. Nah, hal tersebut ditandai dengan mayoritas warga jemaat yang bergereja di GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini merupakan warga asli Jawa dan juga bukan pendatang. Nah, selain itu, dalam peribadahan GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini juga masih menghidupi nilai-nilai budaya Jawa. Misalnya di minggu pertama hingga minggu ketiga mereka masih menggunakan liturgi bahasa Jawa, mulai dari
tata ibadah, lalu hingga ke penutup mereka masih menggunakan bahasa Jawa di dalamnya. Dan juga dalam aktivitasnya, GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini juga masih menghidupi nilai-nilai dasar budaya Jawa, misalnya seperti gotong royong, musyawarah, dan masih banyak yang lain. Dalam hal ini, pengaruh budaya Jawa yang masih dipakai dan mungkin menjadi ciri khas gereja Jawa, yaitu mengenai hari raya unduh-unduh. Unduh-unduh sendiri di sini merupakan bahasa Jawa yang memiliki arti memetik. Perlu kita ketahui bersama bahwa mayoritas masyarakat Jawa cenderung dikenal dengan tradisi agrarisnya, adat istiadat, dan juga ciri khas yang kemudian dipengaruhi oleh budaya Hindu dan juga Islam. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan baik itu di sisi pertanian dan juga bergereja, mereka tidak melepaskan adat istiadatnya, tetapi juga dalam melaksanakannya mereka juga masih berkaitan, masih berjajaran dengan iman Kristen. Nah, salah satu tradisi tahunan yang masih digunakan saat ini yaitu Hari Raya Unduh-Unduh itu sendiri. Nah, Hari Raya Unduh-Unduh itu merupakan memiliki arti mempersembahkan sebagian dari hasil kerjanya dengan kerelaan hatinya kepada Tuhan. Nah, karena mayoritas jemaat yang berada di GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini adalah berlatar belakang sebagai petani, maka dalam Hari Raya Unduh-Unduh mereka mempersembahkan hasil panennya, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan yang kemudian diarak menuju gereja dan hasilnya dipersembahkan kepada gereja. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan konteks ekonomi GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi. Dalam konteks ekonomi jemaat di GKJ Pepantan Kayuwangi, pandemi COVID-19 kala lalu telah memberikan dampak yang signifikan. Meskipun gereja ini terletak di daerah pegunungan yang relatif terjaga dan jauh dari keramaian kota, namun kehidupan ekonomi jemaat tidak luput dari kemerosotan yang disebabkan oleh pandemi global. Sebelum pandemi, kehidupan ekonomi jemaat di Pepantan Kayuwangi relatif stabil dan beragam, dengan jemaat yang memiliki profesi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Namun, pandemi COVID-19 mengganggu kehidupan ekonomi jemaat. Beberapa jemaat yang bekerja sebagai petani masih dapat melanjutkan pekerjaan mereka karena kegiatan pertanian tidak terlalu terpengaruh. Namun, bagi jemaat yang bekerja sebagai karyawan atau di sektor swasta, banyak yang kehilangan pekerjaan mereka atau mengalami pengurangan pendapatan yang cukup besar. Mereka menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar karena sulitnya mencari pekerjaan baru atau mengatasi biaya hidup yang terus meningkat. Dalam menghadapi situasi ini, GKJ Pepantan Kayuwangi berusaha untuk membantu jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi. Gereja ini mengimplementasikan program peduli COVID-19, di mana jemaat secara mandiri dan bersama dengan gereja induknya, yaitu GKJ Salatiga, mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kepada jemaat yang terdampak. Bantuan ini diberikan kepada jemaat yang kehilangan pekerjaan atau bagi jemaat yang mengalami kesulitan keuangan lainnya akibat pandemi. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial gereja dalam membantu anggotanya yang membutuhkan, termasuk dalam hal kebutuhan ekonomi. Dalam konteks sekarang ini, GKJ Pepantan Kayuwangi perlu terus beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan jemaat dalam aspek ekonomi. Gereja memiliki peran yang penting dalam membantu jemaat mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi, baik melalui program bantuan maupun dengan memfasilitasi kesempatan kerja, atau juga dapat mengembangkan keterampilan
bagi jemaat. Selain itu, gereja juga dapat menjadi wadah bagi jemaat untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya ekonomi yang dimiliki, sehingga mereka dapat saling memperkuat dalam menghadapi berbagai persoalan. Ya, kita akan memasuki kondisi sosiopolitik di dalam GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi. Yang pertama, lingkungannya adalah lingkungan yang majemuk. Masyarakat di sekitar GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi memiliki kepercayaan agama yang beragam, seperti halnya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Namun, di daerah GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi masih memegang erat adat istiadat Jawa yang ada di tempat itu. Nah, GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi sendiri memiliki hubungan yang baik dengan komunitas-komunitas keagamaan di sekitarnya, seperti halnya agama Muslim yang berdekatan dengan gereja, ada pesantren seperti itu. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan antar agama dalam konteks politik yang melibatkan dialog, kerjasama, dan pemahaman antar kelompok masyarakat, sehingga hubungan bisa terbentuk dengan baik dan saling terjadinya kerjasama di dalam gotong royong kemasyarakatan yang dihidupi oleh masyarakat Jawa di sekitar situ. Lalu yang kedua, peran gereja di dalam masyarakat. Meskipun tidak secara langsung jemaat GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi mereka terlibat secara langsung ke dalam dunia politik seperti itu, namun jemaat GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi sendiri memiliki tanggung jawab. Mereka bersosialisasi dengan sekitar dan memberikan dampak yang positif, yang baik, terutama pada saat COVID-19 sedang berlangsung. Gereja ini membentuk pelayanan peduli COVID-19 yang dilakukan untuk bersama-sama bisa bersinambungan dalam mengumpulkan dana dan membantu seluruh masyarakat sekitar, khususnya yang terdampak dari pandemi COVID-19. Gereja menjadi pionir utama dalam menggerakkan kegiatan di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, gereja menjalankan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi mereka melaksanakan kegiatan ibadah dengan terbatas, bisa halnya melalui media online maupun pertemuan-pertemuan terbatas melalui keluarga-keluarga di sekitar mereka. Nah, kegiatan yang dibatasi ini merupakan respon dari gereja dalam menanggapi perintah atau kebijakan yang pemerintah lakukan di negara Republik Indonesia, sehingga gereja membentuk stigma yang baik dan positif di tengah masyarakat bahwa gereja sendiri pun mau bekerja sama dan gereja bisa untuk saling melengkapi di dalam menanggulangi bencana atau wabah COVID-19 secara bersama-sama atau keseluruhan bersama masyarakat sekitar. Yang kita tahu bahwa GKJ Kayuwangi di sekitarnya memiliki konteks jemaat atau konteks masyarakat yang beragam, agamanya berbeda-beda, ada Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik, dan lain sebagainya. Dalam rangka menghadapi situasi politik yang kompleks dan beragam, gereja GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi sendiri tetap melaksanakan tugas dan panggilannya untuk memenuhi kebutuhan jemaat, menjaga hubungan antar komunitas beragama, dan memberikan pelayanan kasih terhadap masyarakat sekitar, seperti halnya tadi pelayanan terhadap pembatasan penyebaran virus COVID-19 di daerah Kayuwangi Salatiga. Kita masuk pada poin analisa peran gereja. Analisis peran gereja ini kami menggunakan dasar teori dari Ecclesia Via Mixta atau menggunakan analogi Maria dan Marta yang kami melihat dari tugas dan panggilan gereja sebagai komunitas. Yang pertama adalah bagaimana gereja mendalami peran sebagai Maria atau Ecclesia Via Contemplativa.
Dalam proses umat Tuhan di Pepantan Kayuwangi berkontemplasi, ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana spiritualitas mereka dan juga dasar iman Kristen yang mereka bangun. Yang kemudian dari kedua ini tidak pernah terlepas dari peran para pelayan, peran dari umat atau jemaat dari diri mereka sendiri, maupun juga peran dari Kristus yang menjadi pusat sentral kehidupan bergereja maupun kehidupan sehari-hari. Yang kelompok lihat adalah pelayan dan umat Tuhan di Pepantan Kayuwangi. Mereka menyadari secara penuh akan tugas dan panggilan gereja sebagai garam dan terang dunia. Dan dasar iman inilah yang mereka hidupi di dalam proses pelayanannya, di dalam proses pelayanan di gereja maupun ketika berbaur dengan orang lain di kehidupan sehari-hari. Meskipun memang Pepantan Kayuwangi ini masih bergantung dengan gereja induk, tetapi kami melihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Pepantan Kayuwangi sudah sangat cukup memadai sehingga pelayanan di Pepantan Kayuwangi bisa berjalan dengan sangat maksimal dan bahkan bisa sangat maju, meskipun memang Pepantan Kayuwangi ini dikatakan sebagai pepantan atau cabang dari gereja induk. Meskipun memang juga bahwa mereka ini belum bisa didewasakan secara penuh sebagai institusi sosial. Nah, kami melihat bahwa kehidupan pelayanan ini juga bergantung pada konteks jemaat yang menjadi satu keuntungan. Yang kami membedakan konteks jemaat ini menjadi dua, yaitu konteks jemaat di mana jemaat itu hidup atau tempat tinggalnya, dan konteks di dalam jemaat Pepantan Kayuwangi itu sendiri. Yang pertama adalah konteks di mana mereka hidup yang memang masih sangat asri di dalam suasana pedesaan, di mana tempat tinggal mereka pun juga masih berkelompok. Ini membuat pelayanan di Pepantan Kayuwangi itu bisa dijangkau secara maksimal, sehingga ketika pelayanan itu pun bisa dijangkau secara maksimal dan dilakukan secara maksimal juga, maka ini turut mempengaruhi bagaimana umat itu berefleksi, sehingga refleksi mereka akan iman kekristenan itu juga bisa secara penuh mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah konteks jemaat yang masih didominasi oleh para kaum lansia atau adiusu atau jemaat yang berusia lanjut, yang mana mereka turut memiliki andil ketika spiritualitas yang mereka bangun ini kemudian diajarkan kepada warga jemaat yang notabene-nya masih muda di antara mereka, sehingga ini bisa turut membantu spiritualitas perkembangan spiritualitas dari umat di Pepantan Kayuwangi. Lalu peran gereja yang kedua adalah peran dalam panggilannya sebagai Marta atau Ecclesia Via Activa. Kelompok melihat bahwa pelayanan di Pepantan Kayuwangi ini bukan hanya fokus pada spiritualitas umat saja, tetapi bagaimana pelayanan itu juga dapat menjawab isu-isu kemanusiaan yang ada di sekitar tempat tinggal umat Tuhan di Pepantan Kayuwangi. Salah satunya adalah memang konteks jemaat itu didominasi oleh orang-orang Jawa, sehingga mereka sudah satu budaya, tetapi dinamika kehidupan mereka adalah mereka tidak menampik bahwa realitasnya mereka harus hidup dengan umat beragama yang lainnya, dan ini menjadi satu isu kemanusiaan yang sangat penting, sehingga bagaimana mereka dapat membangun keharmonisan itu menjadi PR utama bagi gereja. Nah, dalam hal ini, kelompok melihat bahwa gereja sudah sangat baik dalam menjawab isu-isu kemanusiaan, toleransi secara khusus di dalam kehidupan jemaat di Pepantan Kayuwangi. Gereja sudah berhasil untuk menanamkan nilai-nilai toleransi yang sangat kental dan sangat kuat di dalam kehidupan jemaat, sehingga toleransi itu pun dapat terbangun secara sendirinya, secara turun-temurun, dan bahkan berlangsung hingga hari ini. Salah satu contoh adalah ketika misalnya umat muslim sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, jemaat di Pepantan Kayuwangi pun turut berpartisipasi dengan melakukan perkunjungan atau yang mereka sebut unjung-unjung untuk menjalin silaturahmi, untuk menyatakan bagaimana penghormatan, bagaimana menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian sebaliknya, ketika jemaat Pepantan Kayuwangi sedang merayakan Hari Raya Natal, umat muslim pun juga turut berkunjung, turut bersilaturahmi, dan bahkan Pepantan Kayuwangi pun turut mengundang mereka untuk berpartisipasi di dalam perayaan Hari Natalnya. Lalu selanjutnya, bagaimana umat di Pepantan Kayuwangi menjawab isu yang berkaitan dengan lingkungan. Mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam akan alam, yaitu bahwa mereka memahami bahwa alam memiliki andil yang sangat besar
akan kehidupan umat di Pepatan Kayuwangi, sehingga bagaimana cara mereka untuk menghargai alam itu adalah terbukti ketika di dalam hari raya perayaan panen atau unduh-unduh, mereka mempersembahkan hasil panen mereka sendiri sebagai persembahan untuk Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsional gereja yang terdapat di GKJ Salatiga, khususnya di Pepatan Kayuwangi. Teman-teman, fungsional gereja ini tentunya merujuk pada peran dan tujuan gereja dalam masyarakat dan kehidupan spiritual umatnya. Fungsional gereja dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, tentunya ibadah. Fungsi utama gereja adalah menjadi tempat ibadah bagi umat yang beragama, dan gereja menyediakan ruang untuk peribadatan seperti doa, pelayanan secara pujian, sakramen, dan lain sebagainya. Ibadah ini menunjukkan bahwa umat dapat berkomunikasi dengan Tuhan, memperkuat iman mereka, dan mendapat dukungan rohani. Setelah itu, setelah bagaimana mereka membangun relasi, membangun komunikasi, muncullah gereja memiliki fungsi yaitu membangun komunitas pelayanan sosial. Dan gereja ini sebagai pusatnya komunitas dan pelayanan sosial itu. Gereja memberikan wadah untuk umat bertemu satu sama lain, berinteraksi, dan dapat membentuk komunitas yang saling mendukung tentunya. Gereja juga terlibat dalam pelayanan sosial, gak hanya di lingkup gereja tok. Mereka dapat berbagi, mereka dapat berinisiatif untuk berinteraksi secara sosial pada masyarakat sekitar. Dan itu mencerminkan bahwa ajaran agama ini tentang cinta kasih yang tidak hanya dalam kelompok-kelompok saja, tetapi secara menyeluruh bagaimana gereja mampu bisa terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kesekian, gereja juga mempunyai fungsi, yaitu misi dan penginjilannya. Bagaimana gereja juga melibatkan misi untuk menyebarkan atau mengajarkan agama kepada orang lain dan mengajak mereka untuk terus bergabung dalam kegiatan gereja. Dan ini mengajak mereka untuk bisa menjalin relasi yang baik bagi orang lain secara luas tentunya. Dan yang terakhir, gereja mampu dapat menjadi pendamping yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan secara emosional, dan itu diwujudkan dalam pembinaan dan serta berperan untuk menyediakan kehidupan mereka kepada orang-orang dan tentunya umat mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan itu merupakan fungsi gereja yang terus membangun umat-umatnya dalam kehidupan bergereja secara rohani. Teman-teman, dan kita bisa melihat dari fungsi gereja khususnya di GKJ Salatiga Pepatan Kayuwangi ini, yang saat ini masih terus berkarya dalam Kristus untuk melibatkan banyak orang, walaupun dalam kehidupan gereja mereka dari segi SDM, sumber daya manusia yang cukup terbatas, mereka terus membangun spiritual mereka kepada orang lain dan sesama. Dan saya melihat bahwa di dalam artikel yang saya baca, mereka pada saat pandemi, mereka tidak hanya diam dan pasif menunggu kabar baik, tapi mereka menunjukkan kebaikannya dalam kehidupan bergereja mereka dengan menyalurkan kebutuhan-kebutuhan umatnya. Dan pada saat ini kita melihat bahwa penghujung pandemi telah tiba. Bagaimana gereja bisa aktif kembali untuk ke ranah yang lebih baik, mencegah keributan, mencegah perselisihan yang ada, dan itu membangkitkan spirit mereka dalam berelasi. Nah, kami menawarkan 3 rekomendasi atau masukan untuk gereja. Yang pertama, gereja perlu untuk memperkuat tali persaudaraan dengan masyarakat sekitar gereja. Nah, khususnya para generasi muda yang ada dalam jemaat Pepatan Kayuwangi untuk berelasi dengan
iman yang berbeda, begitu, relasi lintas iman. Supaya apa? Supaya dalam keberlangsungan proses pelayanan gereja ke depan, di dalam kehidupan Pepantan Kayuwangi dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman lintas iman, lintas agama, dapat terjalin dengan baik dan mendukung semua program dan apa yang dilakukan oleh gereja. Kemudian yang kedua, dikarenakan mayoritas jemaat yang ada di dalam Pepantan Kayuwangi ini orang-orang atau jemaat yang sudah lansia atau lanjut usia, sehingga kami kelompok juga merekomendasikan agar kiranya gereja dapat memberikan wadah yang terbaik untuk para jemaat lansia dalam bentuk program. Program ini program yang memperhatikan para jemaat lansia, baik dalam kesehatan, baik di dalam jasmani dan rohani, di dalam kehidupan spiritualitasnya, di dalam kehidupan imannya dan kesehatannya. Lalu yang terakhir, kami juga memberikan rekomendasi agar gereja mampu semakin terbuka untuk membangun kolega dengan orang-orang di luar desa setempat atau desa Kayuwangi. Maksudnya gereja bisa semakin mampu untuk membangun relasi dengan pihak yang di luar, begitu. Contohnya kalau di dalam masa sekarang ini, dikarenakan GKJ Pepantan Kayuwangi adalah cabang atau yang memiliki pusat induk di GKJ Salatiga. Dengan adanya GKJ Salatiga, dengan bantuan GKJ Salatiga, GKJ Pepantan Kayuwangi ini juga dapat bekerja sama dengan pihak luar. Contohnya UKSW itu sendiri, Universitas Kristen Satya Wacana. Dengan adanya UKSW, ada mahasiswa yang dapat melayani, membantu proses pelayanan yang ada di GKJ Kayuwangi. Tidak hanya mahasiswa sepertinya, mungkin para dosen, para pendeta dapat melayani juga, dapat diberikan kesempatan untuk melayani di Pepantan Kayuwangi, sehingga gereja bisa semakin terbuka untuk orang-orang luar, begitu. Tidak hanya melayani orang sekitar saja, tidak hanya ingin dilayani oleh pendeta setempat atau penatua setempat saja. Ya, teman-teman, saat ini kita sudah berada di bagian kesimpulan, di mana di sini akan saya ulas sedikit mengenai penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Melalui sejarah singkat GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini, kita bisa memahami beberapa konteks di gereja tersebut. Pertama, kita bisa melihat yaitu konteks sosialnya, di mana konteks sosial gambaran GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini berada di atau terletak di desa yang cukup jauh dari keramaian kota, begitu. Nah, secara kita bisa pahami bagaimana kehidupan gereja yang ada di desa, di mana gereja-gereja ini tentunya memiliki kelompok masyarakat yang hidupnya selalu guyup rukun. Kemudian mereka juga bisa membangun relasi lebih baik dibandingkan dengan jemaat kota atau gereja kota yang masyarakatnya atau jemaatnya ini lebih mengarah kepada individualis. Nah, kita juga bisa melihat konteks budaya, di mana GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini tentunya berada di lingkup budaya Jawa yang hampir 90% jemaat di sana adalah asli masyarakat Jawa, asli suku Jawa, begitu. Jadi budaya-budaya yang diterapkan hingga saat ini ialah budaya Jawa, di mana sudah jelas bahwa Pepantan Kayuwangi ini menjadi bagian dari GKJ Salatiga yang terletak di kota Salatiga. Berikutnya adalah kita bisa melihat dari konteks ekonomi, di mana konteks ekonomi ini biasanya kita kaitkan dengan pekerjaan atau profesi dari keseluruhan umat gereja tersebut. Nah, tentunya jika kita berbicara mengenai GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini, rata-rata
pekerjaan masyarakat sekitarnya adalah kebun atau petani. Jadi untuk masalah ekonomi tidak begitu merasakan kemerosotan yang signifikan. Contohnya pada saat mengalami pandemi COVID-19, mungkin warga gereja di sana bisa memanfaatkan beberapa kebutuhan pangan yang bisa mereka tanam sendiri, dan itu menjadi salah satu sumber kehidupan mereka untuk terus bertahan selama masa pandemi COVID-19, yang kemudian itu juga bisa diolah kembali dan dibantukan oleh pihak gereja untuk terus mengolah bagaimana memanfaatkan kebutuhan pangan ini, bahan pokok ini untuk terus menjadi pertahanan hidup bagi masyarakat sekitar gereja. Ketika kita kaitkan dengan fungsi dari gereja itu sendiri dan peran fungsional gereja, kita juga harus memahami bahwa gereja itu tidak terlepas dari bagaimana mereka menjalankan ritual-ritualnya saja, tetapi juga bagaimana mereka menjadi gereja yang kontekstual, gereja yang turut hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Ketika ada beberapa problem, ada persoalan yang harus gereja hadapi, otomatis gereja tidak hanya memfokuskan diri untuk berjalan dalam ritualnya saja, tetapi bagaimana ia menjadi saluran tangan Tuhan di dunia ini untuk terus mewujud nyatakan karya-karya keselamatan. Poin plus atau kelebihan dari GKJ Salatiga Pepantan Kayuwangi ini adalah dimana secara geografisnya juga terletak di desa dan sedikit jauh dari keramaian, maka masyarakat di sekitar gereja dan juga warga gereja itu mereka terus menghidupi bagaimana kehidupan mereka berdampingan dengan alam secara langsung. Mereka juga saling hidup menghidupi, menghayati satu sama lain, dan ini menjadi salah satu hal yang penting dan yang harus gereja lakukan dan harus gereja pertahankan. Bagaimana juga gereja boleh hidup berdampingan dengan alam secara langsung, turut menjaga, turut merawat, dan turut mempertahankan kelestarian alam, yang dimana alam juga bisa membantu kelangsungan hidup manusia, begitu pula manusia